Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi. Saya mahasiswa Universitas Tadulako dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada saat ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra yang terhormat Dr. Agustan SPD MPD yang telah membimbing kita pada mata kuliah Kritik Sastra, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas partisipasi dan dukungannya kepada para mahasiswanya untuk menjalankan studinya dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya membawa sebuah cerpen dari karya Buya Hamka yang bertemakan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Saya akan menyampaikan sedikit sinopsis dari cerita tersebut yang merupakan ada seorang pemuda yang bernama Hamid yang merupakan anak yatim piatu, yakni dari keluarga yang sangat miskin. Tetapi beliau mendapat orang tua angkat yang bernama Haji Jafar dan Ibu Aisyah, yang merupakan orang tua angkat dari saudara Hamid, dan dari pasangan tersebut ada anak kandung yang bernama Zainab. Nah, pada kehidupan sehari-harinya Hamid dan Zainab ini disekolahkan pada satu sekolah yang sama, dan dari pertemuannya setiap hari menganggap kakak beradik, tetapi dari keduanya ini menyimpan satu rasa yang lebih dari seorang kakak beradik, yakni Hamid dan Zainab memiliki rasa cinta kasih sayang yang sangat mendalam. Nah, pada suatu saat keluarga Haji Jafar dan Ibu Asia memiliki niat untuk memingit seorang Zainab untuk dijodohkan kepada anak dari kerabat Haji Jafar tersebut. Tetapi dari Hamid sendiri tidak bisa menyampaikan rasa kasih sayang kepada Zainab karena perbedaan sosial yang sangat mencolok. Sedangkan Haji Jafar dan Ibu Asia adalah orang tua dari Hamid, jadi alangkah buruknya menurut Hamid jika dia akan mengungkapkan rasa kasih sayang kepada Zainab, yakni bukan hanya sebatas kakak beradik. Nah, setelah Hamid mengetahui bahwa Zainab akan dijodohkan oleh anak kerabat dari Haji Jafar, Hamid merasa sangat terpukul, sehingga pada kesempatan kali itu dia memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman Padang Panjang untuk bisa melupakan rasa kasih sayang yang dia miliki untuk Zainab. Nah, pada suatu saat Haji Jafar meninggal dunia, tetapi ia memiliki satu wasiat bahwa Zainab akan dijodohkan kepada anak kerabatnya tersebut. Nah, ketika pada berselang waktu, ibu dari Zainab, yakni Ibu Asia, meninggal dunia, yakni Zainab menjadi yatim piatu. Nah, pada kesempatan kali itu Hamid sangat merasa terpukul karena orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai telah meninggal dunia, dan sekarang ia merasakan kembali yang namanya sebatang kara seperti yang dirasakan seperti seorang Zainab. Nah, pada kesempatan kali ini Zainab memutuskan untuk meninggalkan kampung Padang Panjang untuk pergi ke Medan, kemudian ke Mekah, dan menetap di Madinah. Untuk salah satu langkahnya untuk meninggalkan Zainab, untuk menghilangkan rasa yang ada di dalam hatinya. Kemudian Hamid menceritakan keluh kesah hatinya tentang kasih sayang kepada Zainab, dituliskan dalam sebuah surat, dan kemudian dia titipkan kepada Rosna, yakni sahabat dari Zainab, yang menuliskan bahwa isi dari pesan tersebut, Hamid sangat mencintai Zainab, tetapi alangkah tidak mungkin rasa cintanya bisa bersemi karena Zainab adalah anak dari kedua orang tua angkatnya yang sangat dia sayangi, dan Zainab adalah anak dari konglomerat atau saudagar kaya yang berasal dari Padang Panjang. Nah, berselang beberapa waktu, Hamid telah menjadi salah satu pegawai di suatu perusahaan, yakni untuk menerima swasta asing yang ingin melakukan umroh ataupun haji di Mekah. Nah, pada kesempatan ada seorang pemuda yang bernama Saleh, yang tidak lain adalah sahabat dari Karib sendiri yang melakukan ibadah haji, dan pada kesempatan itu mereka berdua bertemu di lingkungan Ka'bah,
untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itu Saleh menjelaskan keadaan Zainab yang terbaring lemah karena menahan rasa rindunya kepada Hamid. Dan pada saat itu Hamid merasa terpukul karena merasa bersalah telah meninggalkan Zainab dengan keadaan yang terpuruk. Kemudian Saleh menyampaikan kepada istrinya yakni Rosna, sahabat dari Zainab, bahwa ia bertemu dengan Hamid di Mekah, yakni sebagai sahabat karibnya. Rosna berusaha menyampaikan bahwa Hamid akan datang ke Padang Panjang untuk menemuinya, tetapi Hamid harus menyelesaikan urusan ibadah hajinya tadi untuk kemudian datang ke Padang Panjang. Kemudian sebelum itu ia menulis surat yang berisikan bahwa Hamid akan berpulang ke Padang Panjang untuk menemui Zainab. Tetapi nasib berkata lain. Saleh yakni sahabat dari Hamid sendiri sudah berusaha untuk menyampaikan isi dari pesan itu tersendiri. Rosna juga sudah menyampaikan bagaimana bahagianya Zainab bahwa Hamid akan berkunjung ke Padang Panjang. Tetapi nasib dan kehendak Allah berkata lain. Ketika Hamid akan berkunjung ke Padang Panjang, umur dari Zainab sendiri tidak panjang, yakni Zainab meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, Zainab menuliskan surat bahwa dia sangat merindukan sosok Hamid yang selama ini dia damba-dambakan. Tetapi Hamid merasa terpukul. Dengan satu sisi lain ia merasa senang karena Zainab tidak jadi menikah dengan kerabat yang dijodohkan kedua orang tuanya, dan sisi lain dia sangat terpuruk karena kehilangan orang yang dicintainya. Dan beberapa selang waktu kemudian ia menyelesaikan studi turnya di Mekah, dan ketika menjalankan wukuf dia bersama Saleh, dia meratap di dinding Ka'bah dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan hingga menutupkan mata hingga selama-lamanya. Nah, itulah dari sinopsis yang bisa saya simpulkan. Kita masuk pada tema atau unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide pokok, atau pokok persoalan yang menjadi dasar cerita. Novel ini berceritakan tentang kisah kasih cinta yang tak sampai karena status sosial yang sangat mencolok. Yang kedua, kita masuk pada alur plot. Dalam bahasa Prancis yang disebut dengan intrigue, yang artinya jalinan peristiwa di dalam karya tersebut mencapai efek tertentu. Novel ini memiliki alur sorot balik yang disebut atau flashback. Dimulai dengan menceritakan bagian akhir cerita, kemudian diselingi dengan dari bagian awal hingga pertengahan cerita, kemudian menjalinlah suatu cerita. Nah, yang ketiga kita masuk pada tokoh atau perwatakan. Orang yang mengambil bagian atau peran dalam suatu cerita akan memiliki sifat dan sikap yang berbeda dari tokoh-tokoh lainnya. Nah, pada novel ini terdapat tokoh yang pertama adalah Hamid, seorang pemuda yang memiliki jiwa kesetiaan yang sangat tinggi dan berbudi luhur serta taat dalam beragama. Yang kedua ada Zainab, seorang wanita yang mulia dan memiliki lemah lembut serta kesetiaan yang luar biasa. Yang ketiga Haji Ja'far, yakni ayah dari Zainab, merupakan saudagar kaya yang berasal dari Padang Panjang. Yang keempat ada Ma Asia atau Ibu Asia, istri dari Haji Ja'far, yakni orang tua dari Zainab, yang memiliki kepribadian ramah dan sangat loyalitas. Yang kelima ada Ibu Hamid, yakni ibu kandung dari saudara Hamid yang sangat ramah dan setia kawan. Yang keenam ada Rosna, yakni teman karib dari Zainab, merupakan sosok yang lemah lembut dan memiliki sifat keibuan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh ada Soleh, yakni sahabat karib dari Hamid, yang merupakan teman musyafir yang hingga bertemu di Mekah, yang memiliki sifat taat beragama dan berbudi luhur. Dan yang kedelapan ada si penulis, yakni Buya Hamka, seorang motivator negara dengan puisi-puisinya yang melahirkan satu karya yang luar biasa, dan seorang yang menurut saya beliau adalah seorang panutan. Nah, yang keempat adalah latar atau setting. Digolongkan atas dua bagian, diantaranya adalah latar material adalah berkaitan dengan tempat dan waktu.
yang bersifat konkret. Latar tempat yakni yang pertama adalah Sutuh, yang kedua adalah rumah Zainab, yang ketiga di rumah Hamid, yang keempat di Mekah, dan latar waktu terdapat pada masa musim naik haji 1927 di waktu malam 10 hari sebelum orang-orang wukuf, dan yang keempat pada hari ke-8 bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah latar sosial, adalah berkaitan dengan situasi atau kondisi sosial, politik, kebudayaan di masa peristiwa yang diceritakan. Nah, yang keempat adalah latar sosial. Novel ini dipengaruhi oleh kondisi sosial yang masih memegang teguh nilai adat dan istiadat di daerah Padang Panjang. Yang kelima adalah sudut pandang. Teori cerita atau naratologi yang menunjukkan kedudukan atau tempat berpijak suatu cerita terhadap ceritanya. Dengan kata lain, pengarang berada pada posisi apa dalam cerita tersebut. Ada dua macam sudut pandang pengarang dan cerita, yaitu sudut pandang akuan dan diaan. Sudut pandang cerita ini adalah sudut pandang diaan. Bagian yang membuktikan yaitu poin pertama adalah hidupnya amat sederhana pada teks cerita tersebut, tiada lalai dari beribadah. Dan yang kedua, pada suatu malam dia sedang duduk sendiri di atas sutup, yakni satu atap yang bersifat datar yang disebut oleh orang Arab. Yang ketiga, biasanya sebelum kedengaran azan subuh ia terlebih dahulu bangun. Yang keenam ada gaya penulisan, cara penggunaan susunan kata dalam kalimat yang dapat melampaui batas makna kata yang lazim, karena cara tersebut dapat mengimbau panca indera pembaca untuk lebih cepat memahami sesuatu yang dikemukakan oleh pengarang. Dan yang kedua adalah kalimat yang digunakan dan dipengaruhi oleh bahasa Melayu, yakni pada penggalan teks dari cerita tersebut adalah baharu 2 bulan saja. Yang kedua, ia bermenu kira-kira. Yang ketiga, pandai benar engkau mewartakan nasibmu. Pada poin terakhir kita masuk pada poinnya. Banyak menggunakan istilah daerah seperti muko yang disebut pada bahasa daerah Padang Panjang, yakni bapak, mama sebagai julukan ibu. Yang ketiga, berlimau, mandi dengan air yang dicampur dengan kulit limau. Yang keempat ada darat. Di Padang menyebut Padang Hulu itu adalah julukan sebagai kata darat. Yang kelima ada talqin, kebiasaan mendoakan mayat ketika di kuburan. Nah, pada poin terakhir kita masuk pada amanat. Yang pertama adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sama, yang membedakan hanyalah tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mementingkan kepentingan umum, yakni jangan mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah mencintai, jangan hanya melihat dari segi fisik, tetapi juga menilai dari isi hatinya. Nah, itulah kisah dari berlindung di bawah Ka'bah dan serta unsur intrinsik yang berhasil saya kritik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.